lebih besar. Tujuannya adalah supaya las-lasan ini lebih kuat. Nah, lemono dari mana lemono tahu? Nah, sekarang kita perhatikan di askruk sebelah dalam sana setang ini ngancing. Kalau bahasanya ngejim. Ya, nah dikarenakan ngejim sekuat-kuatnya pen ini ya, karena di sini ngunci ya, di bagian pennya sini klaker bambunya sini ngunci, maka mengakibatkan untuk mencari ring tipis ini agak susah-susah gampang ya Lek. Di bagian sini kan biasanya ringnya tipis toh. Nah itu apabila susah nyarinya dipindah saja ring yang tipis ini, ditukar dengan yang ini. Oke Le, selamat malam, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke Le, kali ini kita akan merakit motor ya, yang kemarin ya, yang klakernya sebelah kiri itu diganti punyanya apa Satria kalau nggak salah ya Le, tetapi Lemono kurang tahu, pokoknya kecil. Nah dia itu motornya ini ya, nah motornya ini CB ini, oke CB pelek ini ya. Nah bisa cek di video sebelumnya ya. Nah di situ penyakitnya lemono tebak askruk itu di bagian klaker dan kemudian di noken asnya aus. Nah itu sudah ada videonya juga ya. Nah sudah ada videonya dari penyakit motor ini dan sudah kita bongkar dan sudah lemono videokan. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan dari perakitan motor ini ya. Nah, oke dan sekarang di sini Lemono akan membahas dari langkah pertama dulu ya, di bagian askruk. Oke, di sini askruk. Nah, ini adalah askruk yang kemarin dan Lemono terpaksa mengganti dari klaker punyanya Neotech lagi ya. Terpaksa mengganti dari klaker Neotech. Oke. Dikarenakan yang di bagian klaker yang kecil itu dari daunnya sini terlalu jauh. Yang pertama untuk memfungsikan agar topangan ini nempel di bagian crankcase sebelah kiri sini ya Le. Itu tujuan awalnya, dan tujuan keduanya adalah dikarenakan askruk ini dasarannya adalah askruk berat yang sering Lemono videokan ya Le. Nah kemudian otomatis dikarenakan ini menggunakan bak Neotech, otomatis dia itu menyambung dari asnya ini. Nah tujuannya dia di klaker berat itu ya, di klaker berat sampean, di klaker dengan diameter tengah ini lebih besar, tujuannya adalah supaya las-lasan ini lebih kuat. Nah Lemono dari mana Lemono tahu? Nah sekarang kita perhatikan di askruk sebelah dalam sana ya, kelihatan apa enggak? Saya sebentar tak dekat ke kamera nih. Nah di sebelah dalam sana Le, nah sebelah dalam sana kelihatan lah itu bulat warna cerah itu Le ya. Sebentar, nah alah ya kok peteng. Nah itu kelihatan bulat Le. Dia itu adalah sambungan ya, sambungan yang kemungkinan besar cara nyambungnya macam-macam ya. Setiap tukang bubut ada yang ditret ditancepin kemudian luarnya dilas, ada. Pokoknya bermacam-macam dari tipe sambungan as ini ya. Nah oke, di sini Lemono akan membahas bukan masalah sambungannya ya Le, karena sambungan ini ada yang kuat loh Le ya, ada yang banyak yang kuat, tetapi banyak juga yang tidak kuat. Oke, nah tergantung dari tipe penyambungan ya. Oke, dan langkah keduanya yang ingin Lemono bahas di sini, kenapa sih Le di bagian pen ini kok mesti jelas? Nah di sini mungkin teman-teman banyak bertanya ya. Yang pertama tujuannya adalah supaya pen ini tidak bergerak, ataupun daun kanan dan kiri sini ya, daun kanan dan kiri sini supaya tidak meluntir bahasanya Jawanya, ataupun dia itu tidak bergeser sehingga tidak mengakibatkan dia itu oleng ya, ataupun motor geter itu Le ya, karena bergesernya daun kanan dan kiri tidak seimbang jadi geser ya. Nah oke. Dan kemudian kenapa banyak juga askruk yang tidak dilas ya, dia itu dipasang tetapi tetap kuat dan aman Le. Nah langkah pertama kita tidak perlu menilai bahwa itu pennya bagus, setrukannya bagus, tidak perlu Le ya, karena biarpun pen sekenceng-kencengnya pen, apabila jalur yang naik ke bagian pen setang sini tidak normal kan mengakibatkan si setang ini ngancing, kalau bahasanya ngejim
ya. Nah, dikarenakan ngejim sekuat-kuatnya pen ini ya, karena di sini ngunci ya, di bagian pennya sini, klaker bambunya sini ngunci, maka mengakibatkan dia itu bergeser. Kebanyakan kita jarang meneliti bahwa pergeseran dari daun ini dikarenakan apa. Nah, itu yang jarang kita teliti. Nah, kalau memang itu gesernya dikarenakan pen sini terlalu longgar, maka itu kita las. Tetapi kalau itu gesernya dikarenakan terlalu kering ataupun jalur oli yang masuk ke bagian pen setang sini kurang lancar, berarti yang kita perhatikan adalah bagian jalur ini yang mengarah ke pen setang. Jadi seperti itu. Nah, di video Lemono itu ada ya, mungkin beberapa yang Lemono buntu dari jalur ini. Ya, saya sebentar. Nah, di jalur bagian pen ini, pen setang. Nah, saya biar kelihatan ya, agak kelihatan nih, saya sebentar. Nah, nggak kelihatan, Pokoknya di sini ada lubang kecil. Ketika kita tiup di sini, dia akan nyembur dari sini. Nah, Lemono kan sudah bilang di video waktu pembuntuan itu ya. Nah, ini nanti Lemono juga akan buntu ya sebelah sini. Kalau sebelah sini dikarenakan tertutup, maka Lemono buntu sebelah sini saja untuk supaya oli yang mengalir ke bagian pen setang sini lebih banyak. Itu tujuan dari pembuntuan jalur ini. Nah, kemudian nanti pasti akan ada pertanyaan, bagaimana jalur yang pembasahan klaker sini? Kan pasti pertanyaannya seperti itu ya, Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, jawaban Lemono sederhana, cari saja pen setang ataupun tipe-tipe pen setang ini, cari saja, pasti nanti banyak yang buntu juga. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, karena pen setang ini inti, dalam artian inti ya, dia itu harus, tidak bisa tidak, untuk pelumasan bagian pen setang ini harus lancar. Ya, karena ini adalah inti putaran poros. Ya, kalau Lemono nyebutnya seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Lemono juga sudah memvideokan ya bahwa lubang di bagian sini, nah itu cek ulang setelah kita melakukan perombakan atau penyetrukan. Caranya bagaimana? Caranya seperti di video kemarin ya, yang Lemono gerinda, askru gerinda dan sebagainya, itu sudah lengkap di situ detail. Oke, nah mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana apakah lubang itu memang dasarnya dari pabrikan atau bagaimana karena di situ ada, di kolom komentar ada pertanyaan seperti itu ya Nah, itu Mas, dikarenakan pen setang ini aslinya adalah di bawah. Sebentar tak ambilin contoh. Oke, di sini ada contohnya ya Nah, inilah bekasnya seperti ini Jangan tanya ini askruknya apa aja ya, pokoknya cari, dilihat gitu aja kelihatan Nah, apabila dia itu kan dasarannya seperti itu, ini seperti yang Lemono lem kemarin ya. Nah, ini dasarannya askruk, pennya itu posisinya di bawah sini ataupun di nempel di bagian as ini ya, lurusnya as ini, jadi segini. Oke, nah kemudian dia dibuntu, dibikin lubang lagi karena untuk naik stroke. Oke, jadi jadinya seperti ini. Nah, kebanyakan itu ada yang buntu total habisnya ini ada yang buntu total karena ini dibikin jalur dari pen sini ya, pen sini menuju ke bagian sini harus berlubang itu karena di dalamnya sini, di dalam pen sini itu ada lubang. Itu sudah ada videonya khusus di bagian video Lemono ya, di bagian stang ini sudah ada. Oke, nah dikarenakan dia mengebor dari jalur sini ya, kan ngebornya biasanya ke arahnya sana ya, pokoknya dia itu ditembusin ke bagian sini dari lubang dalam sini. Nah, itu biasanya ada yang nyentuh di bagian lubang dalam sini ya. Nah, dikarenakan mungkin dikira sudah buntu tetapi belum buntu, itu tidak menyalahkan tukang askruk, tetapi kita kan sebagai mekanik dan tukang bubut kan saling kerjasama, jadi saling meneliti, tidak perlu menyalahkan tukang bubut ataupun mekaniknya ya. Yang penting kita bekerja sama untuk meneliti dari kendala-kendala motor ini. Jadi seperti itu ya ya. Nah, mantep toh. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah seperti biasa ya sebelum kita pasang di bagian askruk sini. Nah, di bagian askruk ini kita cek, pokoknya ada bekas lubang-lubang ini kita cek jalurnya itu lancar apa enggak. Kalau misalnya tidak lancar, kita beri lem besi di bagian sini ya.
Kemudian di bagian lubang sana itu ya Le, di pens itu kan ada lubang jalur oli ya. Itu apabila terlalu besar dibuntu total saja. Itu kalau Lemono tak buntu total shred gitu ya Le ya. Tapi mungkin teman-teman punya cara lain ya monggo, nggak masalah. Oke, tetapi ini cara Lemono untuk menyelamatkan ataupun mengawetkan dari pen setang ini sendiri. Nah, apakah semua harus seperti itu, Lek? Tidak, Lek. Tidak perlu, ya. Tidak perlu semua harus seperti ini, tidak perlu. Karena ini tergantung dari kondisinya askruk ini sendiri. Oke, dan yang keduanya adalah jalur-jalur oli ya yang terjadi pada kondisi motor-motor ini, Lek ya. Nah, jadi caranya meneliti seperti itu. Ya, karena apabila kita nanti ganti komponen-komponennya rusak, kemudian tidak meneliti rusaknya itu karena usia ataupun karena faktor lain yang membuat komponen itu rusak, maka alhasil nanti setelah kita benerin akan kumat kembali. Jadi kalau ibarat penyakit nggak tuntas Le, ngobatinya kan seperti itu. Oke, nah sekarang kita pasang saja, kita lem saja ya Le, kita lem saja dulu di bagian askruk sini dan bagian sini ya, untuk mengantisipasi kebocoran oli yang ingin naik ke bagian pen setang. Oke, sekarang tak lem dulu ya Le. Oke Le, proses pengeliman sudah selesai tetapi belum kering Le, kita tunggu kering saja. Nah di sini buntu banget ya Le, buntu. Nah ini kalau ada kelihatan putih ini adalah sinarnya loh, pindah toh, sinarnya LED apa LED sampean, lampu HP ini loh ya. Nah oke, dan di sini ada celah-celah tadi, Lemono buntu lem besi juga sretnya. Tetapi yang bagian halus ini kita rapikan supaya nanti klaker tidak terganggu. Oke, nah sekarang sambil nunggu kering kita tata di bagian rasio, dan di bagian rasio ini Lemono akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, yaitu tentang ring-ring rasio. Oke, nah di sini kita pelumasi dulu ya. Nah ini bersih Le, ya, mesin jenengan jadi bersih Le ya. Nanti penggantian oli yang rutin nggih. Biar awet bersih. Nah ini pembongkaran warnanya hitam banget nih, lengket-lengket sampai nggak bisa hilang yang lain ya. Nah oke, muternya sudah lancar. Nah diginian aja sudah lancar Le, sudah lancar kembali ya. Dikasih oli terus diputer-puter itu biasanya sudah mau lancar. Oke, nah sebentar kita kasih oli dulu. Nah oke, sudah lancar. Dan langkah selanjutnya di sini Lemono akan menjelaskan tentang ring rasio ini ya. Ini kelihatan karat Le ya, kelihatan karat, nggak masalah ini. Ini tidak ada masalah, kelihatan karat. Ini cuman di kamera kelihatan karat. Ini warna merah karena bersih itu loh ya. Rasio coba dicuci bensin lah, nantilah warnanya seperti ini ya. Ini bukan karatan ya. Oke, dan di sini Lemono akan menjelaskan. Oke Le, di sini pertanyaannya adalah bagaimana sih dengan ring-ring rasio ini Le. Nah, di sini Lemono akan menjelaskan. Salah satu permasalahan nantinya di bagian kopling adalah ini Le ya, di bagian selah ini. Nah, selah bagian sini Le. Nah, ini kan jaraknya lebih banyak ya. As ini lebih muncul daripada yang gigi as selah ini. Nah, ini nanti apabila awalnya itu ada masalah, itu lebih baik dibikin rata, seperti ini ya, dibikin rata seperti ini supaya fungsinya nanti tidak ada permasalahan pada kopling. Tetapi apabila tadi awalnya saat pembongkaran itu tidak, oblaknya ke kanan ke kiri itu parah. Oke, nah untuk mencari ring tipis ini agak susah gampang ya Le. Di bagian sini kan biasanya ringnya tipis toh. Nah itu apabila susah nyarinya, dipindah saja ring yang tipis ini, ditukar dengan yang ini. Nah ini tebel. Tetapi apabila dengan syarat oblak ke kanan ke kirinya ini tidak terlalu banyak loh ya, itu bisa ditukar. Kalau memang tidak bisa ditukar, ganti saja ini lebih tebal, dibikinkan ring atau bagaimana. Oke, itu fungsinya. Nah, ini tidak beri Lemono beri ganjil. Kenapa? Karena awalnya itu tidak ada masalah pada persneleng. Ya, nah Mas yang punya kan tak tanyain apakah ada masalah pada persneleng, Le? Tidak.
ya. Jadi ini mau oblak ke kanan kiri juga tidak lek mono ganjil karena awalnya tidak ada masalah pada persneling ini sendiri ya. Jadi seperti itu lek ya, kita tidak harus memakai ring ya, tetapi kalau memang dasarnya itu awalnya itu sudah oke ya ngapain diberi ring kan, seperti itu lek. Kalau tanya amannya ya jelas aman, jadi seperti itu. Oke, nah langkah selanjutnya sekarang kita akan menata di bagian rasio yang bagian ini. Saya tak deket ke kamerane. Nah, oke. Nah, itu di bagian ring rasio ya, Lek ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pasang dari garbunya ini ya. Ini Lemono nyebutnya garbu. Pokoknya yang di tangan Lemono ini. Oke. Nah, ini apabila tidak pada tempatnya tidak bisa terpasang. Jadi Lemono tidak pernah namanya melihat kode-kode ini dan sebagainya. Makanya kalau Lemono ditanya ini itu nggak hafal. Karena sistemnya Lemono tak cari gini, kalau misalnya dia itu nggak mau terpasang berarti bukan pada tempatnya. Yang keduanya, biasanya kalau memang rasio ini ada masalah dan untuk melihatnya itu permasalahan dari mana, biasanya dia itu ada bekas luka-luka ya. Kalau pada rasio juga ada bekas luka-luka. Oke, nah kenapa di channel Lemono itu jarang sekali membales ya, membales dari komentaran kalau di persneling susah bagian mana, Le? Keseluruhan dari komponen rasio ini berpengaruh susah persneling, Le. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya dibongkar kemudian diteliti satu-satu seperti Lemono bongkar motor. Ya, seperti Lemono melakukan pembongkaran pada motor. Nah, cara-caranya sederhana seperti itu, Le. Itu lebih tepat, lebih akurat mana yang rusak. Oke, nah kalau nanya Lemono nanti tak tunjukin bagian botolannya, Le. Diganti botolan nggak sembuh, nanti yang disalahkan siapa? Lemono lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi cari saja mana yang bagian error. Itu pasti ada bekas luka-lukanya, nggak mungkin tidak. Ya, pasti ada bekas lukanya. Nah, di video Lemono kan banyak sekali toh di bagian pembongkarannya ya. Karena di channel Lemono ini tidak hanya menutorialkan bongkar pasang, tetapi juga menutorialkan dari penyakit-penyakitnya yang sederhana-sederhana, tetapi sangat penting di bagian komponen motor. Oke, nah kalau Lemono banyak ngomong, Lemono minta maaf karena Lemono menjelaskan supaya detail. Nah, dikarenakan di bagian komentar itu banyak sekali yang sudah Lemono videokan full tetapi masih ditanyakan di situ. Karena kebanyakan yang ditanyakan di kolom komentar itu sudah ada videonya ya Mas ya, sudah ada videonya ya. Mungkin Masnya belum mencari-cari ya, sudah ada full ya. Oke. Sekarang kita basahi dulu, kemudian kita pasang asnya ini ya, kita pasang asnya ini. Oke, nah kita pasang dulu dari asnya. Oke, satu-satu. Ini bebas ya, Lek. Mau dari bak kanan boleh, bak kiri boleh, tergantung kebiasaannya dari mana. Cari yang enaknya saja, nggak usah dibikin susah. Nah, oke, sebentar. Kok nyangkut. Nah, gitu loh. Sebentar, bagian yang bawah belum masuk, Lek. Kita geser. Nah, sudah masuk, Le ya. Sudah masuk berarti tandanya sudah aman. Oke, nah ini bisa digeser-geser berarti tandanya dia itu tidak ada masalah pada persnelingnya ya. Tidak ada masalah pada persnelingnya, jadi langsung saja kita pasang, Le. Nah, oke. Di netral dulu. Nah, netral tandanya kuning ini ya. Nah, oke. Sekarang kita akan memasang dari askruke ya. Di bagian askruk ini Lemono akan menjelaskan lagi tentang oblaknya askruk. Nah, oke, sebentar. Kita pasang, kita pelumasi dulu bagian sini karena klakernya baru ya. Nah, oke. Klakernya baru. Nanti kita cek setelah kita rakit ya. Kita cek setelah kita rakit. Nah, kebalik sampean, Lek, kebalik sampai kebalik. Nah, yang gigi kan bagian kiri toh. Nah, oke. Nah, sebentar. Oke, kita cek. Oke.
Oke, di sini ada goyangnya. Sebentar. Ini masnya sudah tak kirimin videonya ya mas, waktu di dial itu ada olingnya ya mas ya. Nah yang ini ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke pemasangan. Nah sebelum kita pasang ataupun mau kita baut ataupun mau kita pasang dari crankcase kanannya ini, kita akan ngecek dulu dari rapatnya askruk ini, dia itu oblak ke kanan ke kiri apa tidak. Nah caranya jangan lupa ya, packingnya ini harus terpasang. Itu mau ngecek rasio ataupun mau ngecek askruk, packing harus terpasang. Karena apabila tidak terpasang, nantinya setelah dipasang packing itu akan menjadi oblak, karena packing itu tebelnya 0 ya, 0,3 atau 0,5 atau pokoknya dia itu 0, ya, itu mengakibatkan bermasalah oblak. Inti sederhananya seperti itu. Oke, sekarang kita pasang packingnya dulu ya. Kita pasang, kita potong sekalian. Oke, di sini Lemono selalu menjelaskan, apakah crankcase kanan dan kiri Neotech sama series itu bisa digabungkan? Bisa mas, dia itu hanya berbeda di sini. Nah kalau untuk ring-ring rasio ini, diatur aja ya, karena Lemono sudah menjelaskan di banyak video bahwa ring ini tidak pasti ya, karena ada perombakan bak kanan dan bak kiri. Jadi sederhananya adalah seperti itu. Oke, nah setelah terpasang seperti ini, kita pasang ya, yang selah atau apapun yang engkolan itu jangan dipasang dulu, karena kita ingin melihat dari tingkat oblaknya askruk ya. Kalau misalnya teman-teman ada masalah di rasio, cara ngecek rasio ya seperti itu ya. Cara ngeceknya seperti itulah. Klakernya sampai belum terpasang wes jan, saya sabar tak lepasnya dulu. Nah kalau bikin tutorial itu ya gini ya, sambil ngomong itu kelewat nggak apa-apa, yang penting belum terpasang semua. Oke, sekarang kita pasang dari klakernya. Nah ini di pertanyaan kolom komentar ada pertanyaannya klaker yang bagus apa? Klaker yang bagus adalah klaker yang sesuai selera. Oke, tetapi yang perlu kita ingat, kalau nanya Lemono ya, Lemono menggunakan klaker NTN yang asli ya, NTN yang asli. Harganya berapa Kalau di sini itu sekitaran ya 125 sampai 150.000 ya. Kalau mau online ya monggo, tetapi kalau nanti barang tidak sesuai ya resiko seperti itu ya Nah setiap kota harganya masing-masing Nah jadi kita pasang saja dulu. Sebentar, kita beri pelumas ya di bagian sini. Sebentar, kita pasang. Oke, di sini licin, berarti kita tancapkan saja di bagian crankcase sebelah kanan ya. Kita tancapkan dulu. Kita pasang di bagian sini. Kita getok seperti biasa saja ya Nah seperti biasanya, kalau untuk memasukkan, kalau dia itu di bagian pinggir, yang kita getok bagian pinggir ya. Oke, kalau suaranya sudah keras seperti itu berarti tandanya dia itu sudah pas. Oke, nah sekarang kita geser kembali kamera nih. Nah sekarang kita coba pasang kembali. Nah kita pasang seperti ini ya. Kita rapat ke pelan-pelan. Oke, nah kita rapat ke seperti ini dan kemudian kita baut ya. Apakah ada kendala apa tidak pada askruke ya.
Kita balik saja mesinnya. Oke, untuk pengecekannya kita baut 4 saja ya, 4 saja karena hanya untuk ngecek. Dan yang keduanya kan aslah belum kita pasang. Oke. Oke, sekarang kita baut. Nah, pembautan seperti biasa yang Lemono contohkan ya. Nah, kita putar dulu. Apabila belum tepat berarti lubangnya belum pas. Nah, diputar sedikit seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, kalau mau nyantol berarti lubang packingnya sudah pas. Oke. Nah, jadi seperti itu sederhananya ya. Dan jaraknya saat kita tempelin, kita taruh seperti ini ya. Kita taruh seperti ini biar kelihatan. Look seperti ini. Kurang lebih 1 cm, kurang lebih 1 cm supaya baut tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, karena apabila terlalu panjang atau terlalu pendek bisa mengakibatkan baut crankcase ini dol. Nah ya, jadi seperti itu langkah-langkah sederhana ataupun cara-cara sederhananya ya. Nah kita kencengke dulu. Oke, kemudian sebelah sini nabrak kamera ini nanti Oke, kencengan cara ngencenginnya itu seperti di video Lemono ya, tangan satu saja cukup. Di situ sudah banyak sekali ya, bahkan ada tutorialnya khusus. Nah, oke, kalau sudah pol, iya, sudah pol. Duh, satunya mana nggak kelihatan soalnya ya. Oke, dan baru kita berdirikan dari mesinnya. Oke, di sini karena sudah kita lakukan pemasangan dari askruk. Nah, oke. Ya, oke. Untuk muternya lancar ya, untuk muternya sangat lancar ya, sangat lancar untuk muternya. Oke. Tetapi ini kalau Lemono balannya kurang suka ya, kalau Lemono pribadi loh ya. Nah, ini balannya kurang sip. Nah, tetapi di sini ada kelemahan yang lain juga mau benerin balan itu ya. Nah, sebentar kita cek. Sabar, kita akan ngecek dari lempengnya askruk ya, mau lempeng apa enggak, karena waktu di dial kemarin sudah tak tunjukin ya masnya, tak tunjukin dialnya ya. Nah oke, di bagian kiri sini goyang ya, bagian kiri sini ada goyangan lah, itu kelihatan ya, goyang wing. Nah sebentar, nah kelihatan ya ya. Oke, nah ya itu goyang ya, sinarnya juga goyang. Nah ya kelihatan ya. Nah itu oke, sebelah kanan. Oke, kita cek sebelah kanan. Oke, di sini juga ada goyangan sedikit. Oke, nah sekarang kita cek bagian ke atas ke bawah, aman. Dan di sebelah kiri juga aman. Oke, oblak ke kanan kiri tidak ada sama sekali ya, bersih, nggak ada sama sekali. Oblak ke kanan ke kiri itu berarti tandanya sudah bagus untuk askruk ini. Nah di sini Lemono akan menjelaskan kenapa sih kalau kita ganti setang terkadang itu awalnya tidak ada goyang ke kanan ke kiri, begitu ganti setang kok ada goyang ke kanan ke kiri itu kira-kira apa penyebabnya. Nah sekarang kita bahas dan Lemono bongkar dulu. Nah sebelum kita bongkar ada yang lupa yang Lemono cek ya, yang kita cek lupa Nah di bagian asgir, nah ini enggak goyang sama sekali muternya, tapi lancar, enggak ada sepan, dia itu enggak ada goyangan ke kanan ke kiri sama sekali. Oke, tetapi muternya lancar. Oke, yang keduanya kita cek bagian kopling. Nah oke, nah di sini kita lihat nah ini banyak sekali ya, di sini banyak sekali, saya tak deket ke. Nah kita perhatikan dia di bagian as-selah sini, nah itu goyang banyak banget ya, goyang banyak banget. Kemudian di as tengah sini, as yang bagian tengah, kita pegang yang bagian as-selah sini,
ya. Nah itu goyang ya, kelihatan ya Lek, ini terlalu banyak menurut Lemono, ini terlalu banyak. Nah yang di bagian gear sini, di bagian gear sini itu tidak goyang ke kanan ke kiri sama sekali, sepan banget, tetapi muternya lancar. Oke, nah itulah yang Lemono maksud tadi. Kita tuker as, sampean, kita tuker ring yang sebelah bagian as selah tadi ke bagian as gear sebelah kini tadi loh Lek ya. Itu tujuannya tadi seperti itu. Tetapi dikarenakan karena persnelingnya itu kata yang punya tidak ada masalah, jadi kita biarkan saja. Berarti tandanya sudah aman toh. Oke, nah jadi tidak harus ya Lek. Nah oke, sekarang tak balik dan kita akan membahas tentang sepan gerak, membahas tentang gerak ke kanan dan ke kiri nih. Saya tak buka dulu. Sudah Lemono buka bautnya, kita tinggal balik. Nah kemudian kita lepaskan. Sebentar. Oke, di sini sudah kita buka dari askruknya ya. Nah, askruknya sepan sudah bagus. Dan sekarang Lemono akan menjelaskan tentang yang tadi ya. Nah, yang Lemono maksud ring itu yang sebelah sini tadi itu ditukar dengan ring yang sebelah sana supaya sepannya sama. Apabila itu memang persneling bermasalah, tetapi kalau tidak ada masalah yang dibiarkan saja. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya di bagian askruk. Kenapa sih setelah ganti setang itu biasanya itu ada oblak ke kanan dan ke kiri Lek? Padahal sebelumnya itu nggak ada masalah Lek. Dikarenakan pemasangan setang ini ya, pemasangan setang di sini apabila dia itu terlalu gencat masuk ke sini maka mengakibatkan oblak ke kanan dan ke kiri. Oke, dan kemudian ada beberapa kasus juga bermasalah tentang dipennya ini. Ya, pokoknya dia itu kalau askruk standar kemudian dipasang setang, diganti setang dan kemudian menjadi oblak, berarti tandanya ada setangnya ini pemasangan daunnya terlalu masuk. Ya, masuk bukan berarti sininya berat atau ngancing loh ya, tetapi apabila dia daunnya terlalu masuk mengakibatkan jarak klaker kanan dan kiri menjadi ada sepelengnya Lek. Jadi seperti itu. Oke, mantap toh. Nah, jadi permasalahan gerak ke kanan ke kiri itu seperti itu Lek. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya sudah banyak sekali di video Lemono, yaitu dibikinkan ring di bagian sini. Oke, mantap toh. Oke Lek, sekarang kita akan memasang dari as lahe ya. Kita pasang dari as lahe. Sebentar. Di bagian as lahe. Nah, di sini jangan lupa itu kalau misalnya ada kebocoran oli awalnya itu dikasih lem ya, sedikit saja. Nah seperti ini fungsinya supaya nanti kita pasang tidak terjadi bocor. Nah oke, sekarang kita pasang juga bagian as selahnya ya. Untuk video as selah ini mau diselah gredek ataupun baliknya lambat itu sudah ada videonya khusus ya Lek. Cari ketik aja video tentang as pedal starter. Nah, di situ akan muncul ya. Nah, oke, sekarang kita kencengke. Oke. Nah, sudah terpasang dan kita pasang ke bagian motore ya. Karena untuk di video as selah itu sangat detail sekali ya. Dari gigi-giginya itu Lemono menjelaskan full ya. Oke. Nah, untuk pemasangan ini jangan lupa ring yang 1 mili di bagian as selah ya. Di bagian as selah sini dia itu berposisi di bagian sini. Ya. Ini apabila tidak ada menyebabkan bunyi geradak ya, di selah ngelos ring ngelos kadang nyantol seperti itu. Oke.
Oke, untuk menempelkan ring ini, nah ini bebas deh, mau dikasih lem sedikit juga boleh, grease juga boleh, bebas ya, tergantung suka-suka, yang penting lengket. Nah, oke, kita tempelkan saja di bagian sini. Nah, di bagian as ini, kemudian kalau sudah semua, baru kita pasang ya, kita pasang ke bagian crankcase sebelah kiri ya, pakingnya. Nah, jangan lupa pakingnya, kok sampai mau kelewatan. Saya sebentar, kita lap dulu bekas oli tadi pengetesan Lek. Nah, dan Lekmono sering mengingatkan bahwa apabila crankcase ini terjadi luka-luka ya, bagian sini luka-luka, dikasih lem nggak apa-apa ya. Itu sudah banyak sekali di video Lekmono tentang perakitan-perakitan motor ini sendiri ya. Oke, sekarang setelah bersih dari yang mau terkena packing ini sudah bersih, baru kita pasang ke motore ya. Kita pasang. Oke. Saya Lekmono tak ngintip dulu untuk ngepaske dari as selahnya. Oke, as selahnya urung pas. Nah, oke, belum mau rapet di bagian as skrup. Oke. Oke. Nah, kalau sudah terpasang kita balik saja. Nah, ini giginya kalau nyantol di selah, Lek, dikasih selah. Nah, kita kasih selah seperti ini, kemudian kita putar ke arah selahan. Nah, kita tancap ke pelan-pelan. Oke, kalau sudah bisa diselah seperti ini, baru kita balik dari crankcase. Nah, kita balik dulu, Lek. Oke. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, baru kita melakukan pembautan ya. Kita baut. Oke, Lek, sebenarnya tadi Lekmono sudah mau menyudahi dari video ini ya, tapi teringat bahwa motor ini nantinya bagaimana dari as kruknya ini. Ini nanti ada geternya Mas, nanti ada geternya seperti yang Lekmono kirim videonya itu ya. Dari dialannya juga kelihatan ya. Dari dialannya juga kelihatan mounting as kruknya ya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi nanti mudah-mudahan hasilnya awet ya Mas, dan asnya ini bisa kuat ya. Jadi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya Lek, di sini nanti Lekmono akan menjelaskan yaitu tentang pompa oli. Nah, ini kan diganjel ya Lek, pompa oli ini saya sebentar. Nah, itu diganjel seng ya. Ini diganjel seng. Nanti perbaikannya bagaimana, tunggu saja video selanjutnya. Untuk ini oblaknya parah banget Lek. Nah, oblaknya ini loh, giginya ini parah banget. Ini bisa menyebabkan gigi ini ambrol ya. Nanti ada tipsnya, dan sebenarnya sudah ada di video Lekmono tentang pengganjelan ini ya, tentang gigi pompa oli ya. Ketik saja seperti itu pasti nanti akan muncul. Oke, nah di sini bekas piston 70 ya. Nah, ini diameternya ini sangat besar sekali. Oke, nah bekas diperbesar kemudian distandarkan kembali menggunakan blok tiger. Menggunakan piston oversize berapa tadi, Lek? Nah, ini oke, standar STD. Oke, nah di sini nanti Lekmono akan menjelaskan tentang piston dum ini ya. Tentang piston dum ini. Nah, sebenarnya sudah ada pembahasannya di cara ukur manual. Nah, itu sudah ada videonya sebenarnya penjelasannya ya. Tapi nanti akan Lekmono jelaskan dengan detail. Kenapa sih punya teman-teman itu justru nderik ya. Kemudian tenaga bawahnya itu nggak bisa nyut ketika sudah ganti piston ini ya, piston dum. Karena dum itu tidak asal dum ya. Oke, yes, kita jalik. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lekmono.